Pemirsa Kabar Digul, salam jumpa kembali kita di kali ini masih dengan episode terkait dengan inspirasi bagi kita. Ini kami angkat dari peran pemuda di Kabupaten Boven Digul, khususnya pemuda Papua yang mereka semangat untuk berusaha. Namun kali ini mereka lebih fokus pada usaha petani ikan. Nah, seperti apa cerita mereka? Ikuti saya. Pemirsa Kabar Digul, inilah kolam-kolam ikan yang pemuda Papua mereka buat untuk bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi peningkatan ekonomi mereka. Tentunya ini juga untuk mengajak kepada seluruh pemuda-pemuda yang ada di Boven Digul untuk tidak berpangku tangan, tetapi menangkap peluang yang ada agar mereka juga bisa mampu menghidupi diri mereka dan keluarga. Halo Kakak, selamat sore. Sore nih. Macam hilang-hilang begitu? Begitu sudah di rumah aja. Oh iya. Ini. Oh sibuk Biasa. ikan? Habis ya itu sudah. Wah luar biasa ini. Karena saya lihat tadi ini semua penuh ikan ini. Baru ini sudah. sampai muncul ada ide bikin tambak ikan. Ini sebenarnya seperti apa ini? Oh, gitu. Jadi begini, ini kan awalnya ya pertama sih iseng-iseng saja ini piara ikan. Tapi setelah saya lihat apa namanya prospek ke depan, terus peluang kayaknya bagus nih kita kembangkan. Artinya selain ini mengisi waktu, artinya itu juga menghasilkan apa namanya, ada penghasilan lah buat ya selain makan minum sehari-hari ya kita bisa, mungkin kalau ada lebih-lebih ya kita bisa jual seperti itu. Ini sudah berapa lama bergelut di apa buat kolam ikan ini? Piara ikan. Ini kita dari 2016 atau 17 kalau tidak salah. Iya. Ini dibentuk dalam satu wadah kelompok atau kira-kira mungkin ini sendiri? Awalnya kita pribadi, saya pribadi bikin sendiri, terus ada adik-adik berapa, saya ajak orang kurang sering main ke sini, orang lihat, saya kasih semangat, akhirnya sudah dorang masing-masing bikin di rumah tuh, saya pandu dorang, akhirnya sudah, saya bilang udah kita bikin kelompok. Oh kelompok. Akhirnya kita bentuk kelompok. Terus kita ajukan apa? Permohonan, laporkan ke dinas. Terus ada beberapa tahun lalu kita sempat dapat bantuan juga dari dinas perikanan seperti begitu. Jadi ini kita sudah bentuk kelompok. Oh kelompok. Kita ada 12 orang. Jadi kelompok digulis. Kelompok digulis. Nah. Wah, berarti mungkin kita bisa lihat-lihat ke tempat yang lain lagi. Di sini jenis ikannya apa-apa saja nih, Pak Mat? Ini kalau yang ini ikan lele, kalau ini ikan koi ya. Ini ikan koi ini ada yang umur sudah 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih, ada yang umur 3 bulan. Ini kebetulan karena bak sudah penuh, sudah sesak, sudah syarat, akhirnya saya kasih pindah ke sini. Makanya ini ada 2 jenis ukuran nih. Ada ini yang paling kecil, ada yang agak besar lagi. Jadi kalau berarti di sini koi, di sana juga? Ini sama juga, ini koi juga. Oh, ukuran besar. Ini sudah ukuran besar ini. Jadi ini ada dua jenis. Jadi koi biasa dengan koi flyer tuh, yang ada rumba-rumbanya. Berarti di sini ada berapa jenis? Koi, lele, nila mujair, terus ikan mas biasa, terus ada patin,
bawel, tapi bawel sudah habis. Ini kita udah kasih simpan berapa ekor kan untuk indukan. Kalau patin mungkin ada berapa? Oh, dengan gurami. Gurami juga ada sekitar 40-an, tapi itu kita bikin persiapan untuk indukan. Oh, indukan. Tapi bukan gurami lokal, gurami ini dari luar. Berarti sejauh ini sudah ada yang dijual juga ke masyarakat kita ya? Kalau untuk lele ya sudah banyak sih kita jual. Lele, nila, mujair sudah hampir semua kita sudah jual. Yang anakan. Kalau ikan konsumsi tahun 17, 18, 19 itu kita produksi. Itu memang kuat kita produksi. Sebelum COVID itu kita produksi kuat. Bahkan kita punya data sudah masuk di dinas itu. Sampai ton itu ton itu kita kasih masuk. Kita produksi. Itu baik untuk konsumsi rumah tangga maupun warung. Nah, itu kita punya data lengkap. Berarti warung mampu juga di backup di sini? Iya, waktu itu sebelum COVID. Ya, kita mulai down itu pada saat COVID itu. Kita mulai macet sih. Berarti ini lele baru. Kalau untuk mujairnya di nilai? Kita pembesaran di bawah. Oh, pembesarannya di bawah. Itu kebetulan di bawah situ nanti bisa lihat juga itu. Itu kan kolam-kolam anakan mujair nila. Tempo hari memang di sini, tapi karena terisiko ya akhirnya saya kasih pindah ke bawah. Jadi bawah nanti sudah umur 1 bulan lebih, 2 bulan, baru kita kasih pindah di keramba di bawah. Yang rawa di bawah. Mungkin adik bisa lihat. Oke, coba mari kita lihat ya, dulu. Okay. Ini bak penampung air ini. Oh, ini untuk penampung air. Kebetulan kita tidak sumur, jadi tapi kan karena ini air langsung dari rawa di bawah sana tuh. Jadi air saya endapkan di sini. Oh, ambil dari bawah, endap di sini. Iya. Jadi ini kan bak penampung air, jadi air saya sedot pakai alkon, tampung di sini. Kadang diterapi juga air ini. Kadang saya pakai M4, kapurit atau VOC NASA di sini. Jadi selain pakai untuk mandi, cuci, pakai juga untuk biasa kasih kawin atau yang untuk anak-anak bisa pakai air dari sini. Begitu. Nah, ini sudah dia punya apa? Lihat itu apa? Keramba di bawah. Oh, keramba di bawah. Berarti yang sudah siap untuk ini semua buang ke bawah sana. Iya. Jadi nanti kita pembesaran di kolam-kolam di bawah ini, ke di atas. Baru nanti itu pembesarannya di situ. Yang ada itu. Iya. Yang ada itu pagar itu batas sampai sini. Sebelah sana pagar lagi dengan jaring-jaring itu. Jadi ini kan bisa air banjir juga. Air banjir, tapi dia tidak bisa lewat itu. Tidak dia keluar ikan. Tidak keluar. Terus yang sebelah sana itu kan keramba, saya sengaja bikin keramba bis itu keramba apung. Air naik dia naik, air turun dia turun. Baik Pak Mat, ini juga memang suatu hal yang untuk membangkitkan semangat juga dari para pemuda kita untuk bisa ikut jejak dari kakak selaku pemuda yang memang punya semangat untuk bisa mampu menunjang atau meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, ini dalam pelaksanaan kegiatan ini apakah ada kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan usaha ini? Nah. Baik. Begini, sebenarnya kalau bicara masalah kita kasih motivasi buat adik-adik saudara-saudara orang, dan saya sudah coba ya, artinya sampaikan ke berapa itu toh kita punya saudara-saudara orang, terutama OAP, bahkan yang datang minta pelatihan belajar kasih kawin di sini, pendatang juga datang belajar di sini, begitu. Cuman masalahnya kalau saya lihat selama ini ini kalau bisa dinas teknis, artinya orang lebih giat lagi untuk pendampingan, nah begitu. Kalau bicara ini, sebenarnya tuh kalau saya lihat kemarin ketika saya dekati adik-adik dorang mau ada semangat, cuman masalahnya pendampingannya itu. Artinya contohnya begini, misalnya tadi ada bilang masalah yang dihadapi, sebenarnya tidak terlalu berat kalau saya lihat. Itu kan sebenarnya masalah yang sebenarnya harusnya tuh dinas yang bisa menanggulangi itu. Misalnya begini, pakan
pakan, terus mereka punya fasilitas, terus pendampingan ini apa namanya, artinya dinas ini kan lebih teknis, mereka yang lebih paham toh tentang ini ilmu ini perikanan ini. Jadi yang masalah yang tadi disampaikan masalah kendala itu terutama tuh pakan. Karena saya lihat adik-adik ini ketika saya mau apa nih, mereka semangat tiara, tapi ketika masalah di pakan saya bilang aduh, kalau mungkin 1-2 kilo atau sedikit-sedikit mungkin saya bisa bantu lah, tapi kalau sudah jumlahnya sudah banyak harus untuk saya kasih makan saya punya ikan aja pilih. Pak Yoris bayangkan ini kolam ini yang satu sak 30 kilo itu 600.000 itu. Ini kalau kasih makan semua ini itu paling 4 hari habis. Jadi sebenarnya saya bisa hemat. Makanya saya bilang kalau untuk pakan memang saya tidak bisa bantu. Disitulah mereka mulai down di situ. Makanya tadi saya bilang kalau dinas teknis mereka kalau mau tahu permasalahan, orang harus turun ke lapangan. Selama ini mereka tidak turun ke lapangan untuk melihat apa kira-kira kekurangan, kendala yang dihadapi oleh petani ikan ini sendiri. Sebenarnya kalau memang saya tidak bilang tidak pernah turun, tapi pernah turun, bisa turun lihat. Tapi kan artinya lebih teknis, artinya lebih tahu kondisi real, keadaan nyata apa yang dibutuhkan itu kan mereka belum begitu menyentuh begitu. Nah itu yang saya pikir sebenarnya harus dibenahi begitu. Makanya ketika kalau ada pendampingan dari dinas teknis pada petani-petani binaan atau kelompok binaan, saya pikir tidak masalah. Itu semua masalah akan ditemukan dan diselesaikan begitu. Oke, baik. Pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada, tentunya kali tadi kita mendengar bahwa kendala-kendala yang mereka hadapi di lapangan hanyalah masalah pendampingan. Di sini tentunya dinas yang menangani langsung atau berkaitan langsung dengan pertanian atau perikanan untuk bisa mendampingi secara langsung terkait dengan usaha-usaha mereka sehingga ini bisa berjalan dan berhasil tentunya, yang menjadi harapan kita semua. Dan masih banyak hal lagi pemirsa, ikuti saya. Beberapa hal nanti kami akan coba menggali dari Bapak Mat selaku orang muda Bovendigul yang mempunyai hati ingin berbagi cerita kepada pemuda-pemuda untuk tidak berpangku tangan tetapi mengambil peluang-peluang yang ada ini. Ayo. Berarti yang ada di sini hanya lele, koi. Iya, lele dengan koi saja. Oh, lele dengan koi. Karena kalau anakan lele kan tiap ini kan permintaan ada saja terus. Oh, maka saya sampai kewalahan. Kewalahan untuk apa? Melayani permintaan. Permintaan ini itu datang dari Bovendigul saja kah atau ada dari luar Bovendigul, Pak Mat? Kalau untuk sementara kalau yang lele ini hanya dalam Kabupaten Bovendigul itu termasuk naik sampai di Waroko, kalau di atas sana sampai Pomakia, kalau di bawah Asiki. Asiki itu dia biasa satu kali minta tuh 4.000, 5.000 mainnya di situ. Kalau untuk dalam kota Tanah Merah nih ya paling banyak juga, cuman apa tidak tentu sih. Kadang hari ini 300 dong di ecer toh, kadang besok ada yang 500, kadang 1.000. Nah, saya kadang baku kontak dengan teman-teman. Kalau saya punya kurang, saya hubungi mereka. Kalau mereka kurang, hubungi saya. Oke. Begitu. Kalau dari luar Bovendigul ada juga? Kalau luar Bovendigul hanya kemarin kita baru kirim, itu kan sisa koi. Kemarin saya baru kirim habis tahun baru tuh, kita kirim sampel ke kebetulan Hotel Mandala Merauke. Dia tertarik, jadi kita kirim hampir 200 ekor ke Merauke untuk ada teman-teman orang di sana untuk promosi ke dia tuh. Begitu. Jadi ada masih pembesaran di Merauke. Cuman dari Hotel Mandala dia sudah niat untuk, karena yang dia tertarik itu yang ikan koi slayer itu, karena itu memang unik. Unik ya. Begitu. Baik. Sementara yang oksibil kemarin kalau ikan permintaan luar itu konsumsi. Untuk konsumsi. Saya tidak mampu. Mereka minta berapa sampai tidak mampu ini, Pak?
Dia minta kalau bisa tiap minggu itu saya bisa kirim 50 kilo. 50 kilo. Bahkan 100. Kalau tidak mampu 100, 50. Saya bilang saya tidak mampu. Bahkan dengan kelompok pun kita tidak mampu. Bukan tidak mampunya apa, tadi saya sampaikan itu. Kita kendala di pakan. Pakannya. Pakannya. Begitu. Makanya yang ikan di bawah ini sebenarnya bisa umur panen, tapi karena itu pakan kita seharusnya makan 2 kali ya, kita seharusnya makan 1 piring penuh ya kita kasih setengah. Seperti begitu. Berarti untuk saat ini untuk pasaran ikan-ikan ini belum ada ya Pak Ahmad? Kalau sementara paling kita bisa jual-jual paling mungkin biasanya itu ada teman-teman yang pesan khusus, kadang mungkin 3-4 kilo, 5 kilo itu saja yang kita bisa layani. Kalau untuk sampai jumlah banyak belum mampu, bukan belum mampu tapi belum siap gitu. Baik Pak Ahmad, sambil kita lihat lagi tadi ada mau persiapan pemindahan bibit lele. Nah ini sambil kita berbagi informasi kepada generasi muda yang ada di Bovendigul biar mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif. Betul. Ini menjadi satu hal yang memang untuk mengajak mereka tidak terjerumus lebih jauh ke hal-hal negatif, tapi inilah sebuah karya yang memang untuk menambah income bagi mereka dan juga memotivasi mereka supaya hidup itu bukan saja kita terpengaruh dengan hal-hal negatif. Adakah ajakan-ajakan khusus yang mau Bapak sampaikan kepada generasi muda, khususnya di Kabupaten Bovendigul ini Pak Ahmad? Baik. Mari. Jadi begini, artinya kalau kita bicara masalah pembinaan tadi itu motivasi untuk adik-adik kita. Saya sudah coba untuk rangkul adik-adik semua saudara-saudara kita. Jadi begini, saya sampaikan sama mereka bahwa coba semua itu sudah mereka semua tertarik, senang. Makanya tadi saya bilang coba kembali ke dinas, coba di pendampingan itu kan ada banyak PPL gitu. Itu yang difungsikan untuk pendampingan. Saya pikir anak-anak muda saya pikir mau begitu. Nah, cuman masalahnya ada di situ saja. Saya kasih contoh sama mereka. Saya bilang kamu tidak usah menghayal atau berpikir untuk piara dalam jumlah banyak. Coba kamu pikir, kamu piara untuk kamu makan dalam rumah itu saja dulu. Iya. Begitu. Mungkin 100 ekor atau 50 ekor. Kamu piara untuk di rumah itu saja. Saya bilang orang. Saya bilang kita anak-anak. Saya bilang ini minta maaf. Saya bilang kamu lihat orang pendatang itu. Saudara-saudara kita yang pendatang itu, mereka punya kintal itu kecil. Bandingkan dengan kita punya kintal, rumah itu besar. Tapi mereka masih bisa tanam sayur, masih bisa bikin kolam. Iya. Begitu. Sementara kita nih kolam kintal luas. Nah, saya bilang kamu coba biar sedikit saja untuk supaya kamu tidak beli ikan, untuk kamu makan saja dulu. Nanti dari situ ketika kamu sudah rasa bagaimana, enak, bagus, baru dengan sendirinya nanti kamu semangat untuk piara lebih banyak lagi. Nah itu saya kasih motivasi seperti itu. Dan mereka senang. Tapi itu lagi, sampai kapan saya harus bantu orang dengan pakan? Makanya kita ada coba seperti adik Lois itu, dia coba piara ayam. Itu kita coba, karena lele ini kan makan sembarang orang bilang. Kita coba pakai maggot. Maggot itu dia biasa di kotoran-kotoran ayam itu, kayak belatung itu. Kalau di Jawa dia bilang biasa itu black soldier fly kan. Nah itu kan lalat hitam, dia menetas di kotoran bekas-bekas pakan itu, di serbuk-serbuk itu. Dia bertelur dan menetas, nanti dia jadi ulat, kepompong, larva kepompong, dia punya sampai jadi belatung itu. Itu yang kita pakai untuk makanan lele. Makanya si Lois itu kan satu kelompok dengan saya sama-sama. Si Pak Lois. Pak Lois. Jadi itu kita itu eksperimen itu untuk bagaimana dia manfaatkan dari piara ayam, dia bisa jual ayam, tapi dari kotoran ayam itu dia menghasilkan belatung, maggot untuk pakan lele. Itu maggot itu dia punya kadar protein tinggi itu 70 sekian. Tapi kalau yang pakan lele yang prima feed ini cuma 33. Padahal sudah tinggi itu 33, tapi maggot 70 sekian proteinnya, kadar proteinnya. Saya pernah coba di sini 200 ekor. Itu luar biasa. Kita sama-sama dengan Lois kita bikin maggot, kita umpan. Ternyata lebih bagus daripada pikir-pikir daripada kita sibuk dengan bikin umpan. Itu kan fermentasi dedak tuh. Lebih baik
kita piara ayam, kita bisa dapat hasil dari piara ayam, kita bisa dapat hasil dari kotoran itu. Kotorannya tuh. Begitu. Luar biasa. Baik, Pak Mat sendiri, kalau kita boleh tahu ini kalau untuk harga pasaran sendiri yang seperti ini harganya seperti apa, dan untuk konsumsi sendiri harganya bagaimana? Oh iya. Ini kan kalau ini kan sudah, ini sebenarnya sudah umur jual sudah lewat ini. Ini sudah 10 cm lebih ini. Kalau yang ini yang 88 cm ini biasa harga jualnya 2.000 ini. Oh, ini 2.000. 2.000-an. Begitu. Kalau yang konsumsi, karena ini harga pakan naik ya, jadi ini bisa 60 ribu 1 kilo. Itu dia bisa naik 5-6 ekor tergantung permintaan. Begitu. Itu untuk lele. Untuk lele. Kalau untuk mujair, nila tadi itu berapa? Kalau untuk nila sendiri itu dia bisa 65-70 1 kilo. Karena memang pakannya ya Pak Yoris tahu sendiri, pakan mahal dan perawatannya. Dan dia punya rasa memang beda kalau ikan yang kita punya nih. Beda itu memang orang yang semua yang pernah beli memang aku itu. Begitu. Berarti yang ini nanti untuk dipindahkan ke? Ya, ini kebetulan mau dipindahkan ke kolam pembesaran karena sudah tidak layak lagi untuk dijual. Karena ini kalau kita jual sudah rugi karena ini tidak lama, paling 1 bulan lebih lagi bisa panen ini. Begitu, tergantung pakan. Untuk kolam pembesaran ada di bawah tadi? Ada di bawah. Oke, baik. Gitu. Karena memang kebetulan yang betina-betina sudah siap kasih kawin, jadi ini kosongkan, kasih kawin lagi. Untuk saat ini sudah mulai ada yang dipasarkan atau kira-kira bagaimana? Kalau ikan lele? Ikan lele. Sudah ada yang dipasarkan? Anakan? Bukan yang untuk konsumsi? Kalau kemarin konsumsi belum ada karena saya kewalahan layan ini anakan, orang ambil anakan terus, jadi tidak sempat pembesaran, sudah habis. Sudah saya mengalah sudah. Oh, kalian yang piara sudah kasih besar. Ini kebetulan ini sisa, ini kemarin ada 4.000 lebih. Ini sisa paling sekitar 2.000-an ini. Jadi 3.000-an sudah terjual, 2.000 ini yang mau dikasih pindah. Iya. Ini ya sudah besar ya. Besar ini. Begitu. Ya 1 bulan lagi dia sudah besar, sudah bisa Pak. Makanya sudah tidak, kalau saya jual ini rugi. Oh begitu. Oke. Begitu. Baik. Baik pemirsa Kabar Digul, itulah tadi kita sudah mendengarkan bisa inspirasi bagi kita, tentunya khusus pemuda yang ada di Kabupaten Bovendigul. Jangan kita berpangku tangan, jangan kita hanya terlena dengan ingin bermain atau hidup dengan kehidupan negatif saja, tetapi mari kita membaca peluang seperti Kakak Mat tadi, bahwa berusaha untuk menambah ekonomi keluarga sangat penting. Jadi dengan terus mengembangkan apa yang ada di dalam diri, seperti berusaha terkait dengan pertanian ikan dan juga ayam, inilah yang harus kita kembangkan. Saya Yoris Goden dan seluruh kru Kabar Digul. Sampai jumpa.